hina, yang remeh, yang di desa menjadi orang yang besar. Elias adalah teladan contoh yang paling penting. Siapa membangkitkan Elias? Kita tidak tahu. Dia sekolah nabi di mana? Tidak tercatat. Dia menjadi penerus siapa? Tidak ada orang tahu. Tapi satu hal yang penting, begitu dia muncul dengan kuasa Tuhan. Begitu dia pertama kali muncul, dia cari Raja Ahab. The first time Elias appeared in the history, he said to Ahab, the king of Israel, demi nama Allah yang kekal dan hidup, aku bersumpah, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan. Saudara-saudara, sekarang banyak orang berani katakan dia tak berroh kudus, bernubuat dan buat nubuat palsu banyak sekali. Tapi kuasa Tuhan ada pada Elias yang berkata beraja. Dia tidak katakan saya orang desa ya, saya orang yang kecil ya. Dia bilang demi Tuhan Raja, dengar, aku sumpah demi nama Allah yang hidup, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun tidak akan turun hujan. Gila engkau. Setiap tahun musim hujan, hujan turun. Siapa engkau? Engkau hak apa mengatakan kalimat ini? Engkau ada backing apa? Militer? Tidak ada. Politik? Tidak ada. Konglomerat? Tidak ada. Who are you? You think you're so powerful? Siapa engkau? Di sini saya melihat Elias mempunyai keyakinan penuh, mutlak tahu Tuhan pasti menyertai dia. Sekarang pendeta-pendeta tidak bersandar kepada Tuhan. Banyak pendeta hanya bersandar kepada kuasa politik, kuasa parlemen. Pakai segala macam cara untuk bikin kuat diri supaya boleh dipilih menjadi orang yang di parlemen supaya dapat gaji yang besar. Cilakalah engkau. Jika engkau tidak bersandar Tuhan, bersandar kepada manusia, biar manusia yang kamu sadar cepat runtuh. Supaya kamu tahu, kamu tidak boleh bersandar kepada manusia. Elias tidak sandar siapa? Elias cuma tahu Tuhan. In the name of God. Di dalam nama Tuhan yang hidup sampai kekal, aku bersumpah, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun, tidak ada setetes hujan yang turun. Mengatakan kalimat seperti ini, khususnya demi nama Tuhan, gampang. Tetapi yang penting, Tuhan konfirmasi atau tidak. Kalau Tuhan tidak konfirmasi khotbahmu, bagaimana hebat khotbah? Tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, kita gampang berkhotbah di atas mimbar. Kita gampang kelihatan seperti hebat, tapi yang penting adalah yang kau katakan benar-benar firman Tuhan atau tidak. Yang kau katakan benar-benar diberkati oleh Tuhan atau tidak. Yang kau katakan benar-benar dikonfirmasi oleh Tuhan atau tidak. Pada waktu saya masih muda, mahasiswa suka latih khotbah. Sudah laki khotbah turun, suka tanya, tadi khotbah saya bagus tak? Kalau orang bilang bagus, senangnya setengah mati. Orang bilang tak bagus, yang mulai marahin orang itu. Saya sudah lihat ini orang pasti dah jadi. Lalu pendeta saya mengatakan, after you preach, never ask people, what about your preaching? Setelah khotbah jangan tanya orang lain, khotbahmu bagaimana? Karena engkau sendiri tahu, engkau setia sama Tuhan atau tidak. Engkau sendiri tahu khotbahmu beres atau tidak. Engkau suci tidak. Engkau sungguh-sungguh dari kepada Tuhan tidak. Kenapa cari pujian dari orang lain? Saya tak kaget. Kalau begini setelah khotbah, lalu bagaimana? Setelah khotbah, jangan banyak bicara. Pulang di rumah, lutut, nangis kalau kurang setia. Hibur kalau engkau sudah taat. Your relationship between you and God, you should know, you should be clear. Engkau harus benar-benar jelas hubunganmu sama Tuhan. Tak usah minta dipuji. Pendeta tua mengatakan kalimat itu. Lalu saya dengar satu kali dia berkhotbah.
Orang yang sudah habis khotbah terus senyum-senyum cari pujian, itu bukan hamba Tuhan. Saya ketakutan luar biasa. Maka saya berkata dengan terus terang, sampai umur 60, setiap tahun saya susah lebih 500 kali. Karena selalu rasa khotbah saya tidak baik. Sendiri tahu kurang baik. Lalu setiap kali habis khotbah susah sekali. Sering merasa susah sekali. Supaya lain kali lebih baik. Tuhan ampuni saya kurang setia. Saya kurang betul-betul mengerti mendalam. Ampuni khotbah saya. Banyak orang puji, aduh Stephen tuh khotbahmu hebat sekali. Saya dapat berkat besar. Saya ditegur oleh Tuhan. Saya dapat kemajuan. Saya bisa dibangunkan imannya. I have no interest. Saya tidak tertarik dengan pujian orang lain. Saya juga tidak menghiraukan maki-maki orang lain. Karena semua itu dari manusia. Yang penting dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, jika engkau hamba Tuhan, engkau minta penilaian bukan dari manusia. Jika engkau hamba Tuhan, engkau bukan senang pujian dari manusia. Jika engkau hamba Tuhan, engkau ketakutan, kemarahan dari Tuhan Allah. Kalau engkau hamba Tuhan, engkau ingin dipuji hanya oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Elias telah berkata demikian. Alkitab tidak mengatakan Ahab marah atau Ahab melawan dia. Karena Tuhan membuat dia berani mengatakan kalimat berdasarkan takut kepada Tuhan. Tuhan juga membuat raja takut kepada dia. Saudara-saudara, jangan kira orang yang menjadi presiden, orang yang menjadi jenderal, orang yang menjadi pembesar, orang yang menjadi menteri, engkau harus takut. Hamba Tuhan tidak takut raja. Hamba Tuhan bikin raja takut kepada Tuhan. Siapakah di Indonesia yang bikin jenderal-jenderal korupsi harus takut kepada Tuhan? Siapakah di Indonesia yang membuat bupati, gubernur harus takut kepada Tuhan? Saya melihat banyak bupati di Indonesia. Ada wakil gubernur di tempat provinsi yang lain yang pernah dengar khotbah saya. Dan saya harap mereka dengar baik-baik khotbah yang saya sampaikan dan benar-benar takut kepada Tuhan, benar-benar mengkoreksi segala hidup yang tidak beres, supaya Indonesia diperkenan oleh Tuhan Allah. Elias berkata, demi Allah yang hidup, yang kekal, aku bersumpah, jikalau aku tidak berdoa, 3,5 tahun tidak akan turun hujan. Ahab gemetar. Ternyata benar-benar 3,5 tahun tidak hujan. Semua politik tidak bisa apa-apa. Orang kaya tidak bisa apa-apa. Orang kaya bisa beli Coca-Cola 50 ton. Tidak bisa membeli hujan 1 tetes. Saudara-saudara, jikalau Tuhan tidak memberkati negara itu, hancur negara itu. Jika Tuhan tidak menurunkan hujan, panen semua tidak jadi. Jika Tuhan tidak memberkati bangsa itu akan mengalami bala kelaparan sampai mati semua. Kita bersandarkan anugerah Tuhan, tapi kita tidak takut kepada Tuhan. Kita bersandar dengan segala berkat dari surga, tapi kita tidak memuliakan Tuhan. Roma pasal 1 berkata, kita betul-betul mengetahui dia Tuhan, tapi kita tidak memuliakan dia sebagai Tuhan. Kita tidak berterima kasih kepada dia. Kita menjadikan yang dicipta mengganti yang mencipta. Maka pikiran kita telah menjadi bodoh, hati kita menjadi kacau. Saudara-saudara, Tuhan tidak boleh dipermainkan. Jika engkau berjabatan pendeta, baik-baik menjadi pendeta. Jika engkau menjadi polisi, baik-baik menjadi polisi. Jika engkau menjadi jaksa, baik-baik menjadi jaksa. Jika engkau menjadi hakim, baik-baik menjadi hakim. Jika engkau menjadi presiden, menjadi raja, baik-baik takut kepada Tuhan. Kalau tidak, gampang sekali mencopot engkau, turunnya engkau. Karena Tuhan Maha Kuasa. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan kira engkau mempunyai kuasa, engkau mempunyai uang, jangan engkau mempunyai pengetahuan. Nabi Yeremia berkata, yang berkuasa jangan memegahkan kuasamu. Yang berharta jangan memegahkan hartamu.
Yang mempunyai kuasa, jangan sombong. Yang mempunyai kaya, jangan sombong. Yang mempunyai kedudukan tinggi, jangan sombong. Kalau engkau bermegah, bermegahlah terhadap Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita harus menjadi bangsa yang takut kepada Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan. Jadilah pendeta yang takut kepada Tuhan. Jadi penginjil yang takut kepada Tuhan. Jadilah guru sekolah minggu takut kepada Tuhan. Jadilah anggota KOR yang takut kepada Tuhan. Jangan merebut kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri uang Tuhan. Jangan mengganti Tuhan. Jangan menjadi orang yang memuliakan dirimu sendiri. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Elias salah satu nabi yang paling berani, paling berkuasa, saudara-saudara. Dan akhirnya kita semua mengetahui ceritanya. Cerita yang begitu dramatis. Elias di Gunung Karmel, dia mengatakan, jikalau Yehova adalah Allah, sembahlah Yehova. Jika Baal adalah Allah, sembahlah Baal. Sampai kapankah hatimu bercabang seperti ini? Itulah kebangunan rohani yang sejati. Dan dia bukan secara pintar khotbah, dia berani panggil Nabi Baal sini untuk membuktikan Baal Allah atau Yehova Allah. Sekarang silakan sembelih lembu, taruh di atas mesbah. Sekarang doa kepada ilahmu, atau dia kirim api untuk turun. Waktu itu tidak ada orang perlu api. Waktu itu orang perlu air. Karena sudah 3,5 tahun tidak hujan. Doa minta air. Ini orang gila minta api. Orang kekurangan air kok minta api. Ini nabi gila. Nabi tidak mengerti kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat. Sekarang kenapa musik gerejawi tidak karu-karuan? Karena pemuda suka band. Maka kebutuhan rakyat. Hamba Tuhan bukan mengikuti kebutuhan rakyat. Hamba Tuhan mengikuti rencana Tuhan Allah. Amin. Kalau engkau bilang anak muda suka gini-gini, musik menjadi gini-gini. Anak muda suka berzina, engkau sediakan pelacur. Gila engkau. Kalau engkau hamba Tuhan, jangan cari pasaran. Jangan market oriented ministry. Pelayanan kita bukan cari pasar, mencari sebanyak pemuda masuk gereja kita. Kita paling maju. Gideon mendapatkan 10.000 orang. Tuhan bilang, tidak perlu. Saya hanya perlu 300. Inilah Alkitab. Alkitab mengajar kita, jangan bersandarkan jumlah lalu mentiadakan rencana Tuhan Allah. Alkitab mengajar kita jangan mengandalkan banyak orang lalu lupa prinsip dari Tuhan Allah. Oh saudara-saudara, biar kita bertobat, biar kita mengaku dosa, biar kita betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya mau mencari wajah-Mu. Saya mau mencari kuasa-Mu. Bukan mencari kesenangan manusia. Bukan mencari pasaran dan arah tendensi kecenderungan daripada kesukaan pasar. Saudara-saudara, kita mencari kehendak Tuhan. Jangan tidak jujur. Sungguh-sungguh rendah hati dan bersihkan motivasimu di hadapan Tuhan. Elias tidak mencari muka, tidak mencari kuasa. Dia hanya bersandarkan Tuhan, Allah yang hidup menyertai aku, matikan saya, tidak peduli. Menghina saya, tidak peduli. I will please only my God, only for you. I give my life only to you. I want to please only from you. Aku minta disenangi oleh Tuhan saja. Aku menyerahkan hanya kepada Tuhan saja. Di luar Tuhan, saya tidak perlu tunjangan siapapun. Jenderal nyala, raja nyala, konglomerat nyala. Bukan engkau, tapi Tuhan di surga yang menjadi backing saya. Amin.
Saudara-saudara, akhirnya persembahan dari Baal tidak ada api yang turun. Lalu setelah waktunya selesai, Elias mengatakan, teriak lebih keras. Karena Allahmu tidur, Allahmu sedang tidur siang. Teriaklah. Sebelum waktunya selesai, Nabi Baal teriak. Alkitab mengatakan Elias menyindir, dan bahasa aslinya artinya kurang keras, teriak lagi, kurang keras. Sekarang kenapa ada doa teriak-teriak sampai pukul-pukul meja? Oh Tuhan, kenapa mesti doa seperti ini? Kasihan kursimu, kasihan mejamu. Karena engkau kira doa keras, doa teriak-teriak, Tuhan mentaati kamu. Berarti kamu memerintahkan Tuhanmu. Oh Tuhan, belum tergerak? Kamu belum mau tergerak? Lebih lagi. Sudah tergerak? Orang gendeng. Tuhan mengatakan, kamu anggap saya siapa? Kamu berani bicara sama raja dengan suara begini. Oh raja! Raja tempeleng kamu. Saya tidak ngerti kenapa doa keras seperti itu. Doa teriak-teriak, pukul-pukul. Alkitab mengatakan Nabi Baal berdoa sambil menikam diri dengan batu-batu, dengan peso-peso. Pisau batu. Supaya Allahnya dengar. Kenapa? Mereka sangat fanatik. Mereka sangat antusias. Mereka sangat terbakar apinya. Tapi itu api bukan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, harus panas? Harus. Panas apa? Panas stabil. 73 derajat kira-kira. Kalau panas 100 itu demam. Harus panas? Panas. Karena kalau tidak panas, mati. Mayat dingin. Hidup panas semua. 1, 2, 3. Mayat dingin. Hidup panas. Oh, kalau begini mesti panas. Panas sampai 80, 90, 100. Mati. Itu malaria. Kita harus jadi orang Kristen yang panasnya stabil. Bukan panasnya malaria. Semua 1, 2, 3. Kita harus menjadi orang Kristen panasnya stabil, bukan panasnya malaria. Saudara lihat ya, ada semacam ikan. Kenapa? Di atas ombak, di tengah-tengah permukaan air ombak besar, ikan itu begini-begini. Ada semacam ikan diam-diam. Karena di dalam laut. Orang Kristen juga dua macam. Orang Kristen yang emosinya meluap dah karu-karuan, itu orang Kristen kena ombak. Orang Kristen di permukaan air yang tidak bisa kendalikan diri, ombak datang, biar dia lempar kepada batu, dia gini-gini. Kenapa ada orang Kristen yang doanya mesti nangis-nangis, doa mesti ngotot-ngotot, lalu nyanyi tepuk-tepuk tangan, doa sedih-sedih. Saya di Semarang mengatakan, mana Alkitab mengatakan kalau doa mesti nangis? Kalau nyanyi mesti suka-suka cita, tepuk-tepuk tangan. Kenapa tidak berani doa ketawa, nyanyi nangis? Tidak ada gitu ya. Tuhan Yesus. Heran sekali. Saya tanya, mengapa doa mesti nangis? Karena nyanyi mesti loncat-loncat tepuk-tepuk tangan. Dia bilang, karena Daud memuji Tuhan tari-tari. Daud kalau berdoa juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa tidak bisa begini? Karena sudah menjadi satu kebudayaan salah tafsir Alkitab. Lalu kalau sekarang kita menyanyi, nyanyi apa? Nyanyi mau berpisah. Apakah puji Tuhan kayak kita berpisah?
Bisa mesti sedih kok tepuk tangan. Tidak bisa. Bolehkah kita doa penuh sukacita? Boleh. Bolehkah kita nyanyi sedih? Boleh. Siapa yang menentukan doa mesti sedih, nyanyi mesti senang? Itu bukan Alkitab. Itu bukan Kristen. Kita telah dipengaruhi oleh emosi dan interpretasi kita yang salah. Saudara-saudara, doa paling ngotot bukan doa Yesus di Getsemani. Doa paling ngotot bukan doa Petrus. Doa paling ngotot bukan doa orang seperti Paulus. Doa yang paling ngotot di kitab suci adalah doanya nabi palsu. Tahu tidak? Doa yang kaya yang ngotot itu doanya nabi palsu. Itu bukan doa orang Kristen. Itu doanya Baal. Dulu saya teriak-teriak, setelah 40 tahun sekarang mulai reda. Kalau you tahu 40 tahun lalu lebih gila. Kalau dah Stephen Tong marah-marah terus sekarang Kristen jadi apa saya tidak tahu. Berdoa dengan memukul dada, memukul kursi, memukul meja. Saya bilang kasihan kursinya, kasihan mejanya. Lalu kenapa? Menunggu Roh Kudus turun. Setiap hari Pantekosta 10 hari ke gereja berpuasa. Tunggu berdoa Roh Kudus turun. Sudah turun. Wah senang. Tahun depan hari Pantekosta sebelumnya 10 hari. Berdoa lagi Roh Kudus turun. Terus saya tanya mereka. Jadi tahun lalu Roh Kudus turun. Lalu tahun ini doa lagi 10 hari Roh Kudus turun. Antara turun dan turun di mana dia? Dia cuti ke surga. Sudah cuti ke surga 355 hari, sisa 10 hari, minta dia kembali lagi. Doa lagi. Sudah turun, selesai, naik ke surga lagi. 10 hari sebelum Pantekosta, minta dia turun lagi. Kok Roh Kudusmu suka cuti ya? Betul gak itu Roh Kudus? Betul kitab suci? Begitu itu doa yang orang Kristen harus memiliki. Yesus berkata, Roh akan diam di dalam hatimu untuk selama-lamanya. Pernah cuti tidak? Jawab. Roh Kudus akan turun di dalam hatimu beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Pernah cuti tidak? Kenapa mesti 10 hari tunggu Roh Kudus turun? Tahun depan 10 hari lagi tunggu Roh Kudus turun. Lalu berdoa sampai pukul-pukul. Begitu pukul dada, begitu pukul kursi. Itu 30-40 tahun yang lalu. Saya marah-marah. Seluruh Indonesia berubah. Sekarang lain lagi. Dihembus jatuh. Saya mesti marah-marah lagi. Kalau tidak ada orang yang mengkoreksi, gereja terus salah. Jadi apa? Saudara masih tidak mau sadar? Bersyukurlah kalau Tuhan masih kirim hambanya yang setia, yang berani tegur, yang berani menemarahi engkau, supaya engkau boleh kembali kepada kebenaran. Jangan suka khotbah yang enak-enak. Jangan hanya menyambut pendeta-pendeta yang taunya senyum-senyum, bilang sejahtera. Apalagi kalau ada makanan di mulutnya. Alkitab berkata, hati-hatilah dengan mereka yang mulutnya berkunyah lalu mengatakan sejahtera bagimu. Banyak pendeta kalau dikasih uang banyak mulai diam. Dikasih makanan enak, dan berani tegur, dan berani khotbah yang keras untuk menghardik dan untuk menghajar dan untuk membawa kembali gereja kepada Tuhan. Elias bukan nabi seperti itu. Elias berkata, jikalau Baal adalah Allah, sembahlah dia. Jikalau Yehova adalah Allah, sembahlah Yehova. Nabi Baal, engkau berdoa ngotot percuma karena engkau menyembah Allah yang salah. Nabi Baal menyembah Baal. Baal bukan Allah. Saya hari ini membuktikan. Bagaimana membuktikan? Dia mengatakan, taruh lembu yang dipotong di tempat mesbah kepada Yehova. Engkau doa terus sampai jamnya sudah selesai. Kalau api tidak turun, berarti Baal, Allah yang palsu. Sampai hari terakhir sudah luka semua. Kalimat Elias, doa lebih keras.
Lebih keras. Wah, mereka sudah keras sampai menikam diri. Kurang keras. Kalimat itu di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti, dia lagi tidur siang, dan dengar doamu. Keras lagi ya. Elias nakal sekali loh. Dia bilang, ya yang keras, kurang keras, dia tidur. Dia lagi kencing. Oh, itu istilahnya berarti dia lagi ke tempat kecil. Dia lagi ke WC. Sekarang dia dah dengar, teriak dia, pulang. Jangan kencing panjang-panjang. Jangan kencing lama-lama. Ayo pulang. Maka berkata, maaf ya, sisa 2 menit. Keras. Teriak. Tidak ada api. Sudah 2 menit. Habis. Elias bilang, now ye the people of God, come unto me. Sekarang dengan tenang, Nabi yang asli berkata, sekarang umat Tuhan, datanglah kepadaku. Mereka semua lesu, kecewa, menyesal, malu, diam, karena sudah teriak-teriak. Baal tidak kirim api. Elias satu orang, tidak ada backing, tidak ada jenderal, tidak ada raja, karena raja memihak sana, jenderal memihak sana, konglomerat memihak sana. Saya kasih tahu, kalau Stephen Tong seorang diri, seluruh dunia tidak setuju khotbah saya. Saya tetap khotbah seperti ini. Sampai you bertobat. Bukan saya bertobat. I'm not going to repent. I know what I'm teaching. Saya mengerti ajaranku sesuai dengan kitab suci. Ajaranku sesuai dengan apa yang diajarkan dari Rasul sampai sekarang 2000 tahun. Bukan saya bertobat. You yang harus bertobat. Elias tidak peduli. Meskipun seluruh Israel cuma satu orang. Dia satu orang melawan seluruh dunia. Dia tidak takut banyak orang tidak memihak dia. Paroda Athanasius yang mengatakan Yesus Allah itu Tritunggal dilawan oleh Arius. Athanasius mengatakan Yesus tidak dicipta, dilawan oleh Arius. Lalu dia dibuang berkali-kali ke luar negeri. Dilempar, diusir dari masyarakat. Satu kali dia kembali lagi, diusir balik lagi. Dia mau berjuang untuk membawa gereja kepada kebangunan yang sejati. Seorang tua mengatakan, Athanasius, do you know the whole world is now fight against you? Tahu tidak seluruh dunia melawan engkau, Athanasius? Tahu tidak kamu anak muda, seluruh dunia melawan engkau, seluruh gereja tidak setuju engkau. Hah? What do you say? Dia menjawab, seluruh dunia melawan aku. Oke, saya Athanasius melawan seluruh dunia. Orang seperti inilah bikin ajaran yang benar boleh turun sampai kepada hari di mana kita berada abad 21. Kalau tidak ada orang seperti Athanasius, kalau tidak ada orang seperti Elias, seluruh kerajaan Tuhan, seluruh gereja Tuhan, seluruh umat Israel akan hanyut di dalam ajaran yang salah. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang gigih, yang berani, yang setia, yang tidak berkompromi. Barulah pekerjaan Tuhan yang setia boleh ditinggalkan di dunia sampai Yesus Kristus datang kembali. Sesudah berhenti, now the time is up. Ye people of God, come unto me. Mereka yang lesu, capek, kecewa, marah, dendam, tidak bisa apa-apa. Memang Baal tidak kirim api. Maka mereka mengikut Elias. Kemana? Ke Mesbah Yehovah. Lalu Elias mengatakan, bawa air. Loh, tidak bisa. Air cuma sisa sedikit. Mana boleh diambil? Ini sisa. Ini jatah terakhir. Jangan diambil. No. You obey me. Hamba Tuhan kadang-kadang harus ditaati. Jangan bicara. Bukan demokrasi. Di dalam Alkitab bukan demokrasi, tapi teokrasi. Amin.
Jangan mendengar semua majelis yang tidak mengerti Alkitab memaksa pendeta taat kepada dia. Lebih baik pecat. Kalau seluruh majelis salah, tidak menjalankan Alkitab, pendeta dianiaya, lebih baik engkau tidak usah terima gaji, pergi. Tuhan akan hidupkan kamu. Tidak boleh. Tidak boleh pakai air. No, obey me. Bring the water. Ambil air itu, siram. Loh, kendengar. Ini adalah mesbah, di atasnya adalah korban. Korban itu perlu api, bukan perlu air. Si Elias sudah tua, pikun. Ini pendeta sudah umurnya 70 lebih, pikun. Dia sudah pikun, ngawur memerintahkan. Tidak usah dengar dia. Elias mengatakan, ambil air. Mereka bingung. Ambil, sayang airnya. Tidak. Nanti dia marah bagaimana? Ambil, tidak. Tidak, ambil. Mata Elias melihat mereka. Ambil. Mereka ambil. Siram. Seluruh daging-daging yang telah berada di atas mesa disiram air. Kayu-kayu disiram air. Lo katanya mau api untuk membakar. Kau sekarang disiram air kan mana bisa jadi. Ambil lagi air. Kedua kali. Lagi. Airnya sisa sedikit. Sudah tuangkan seperempat. Suruh ambil lagi. Ambil lagi. Mereka ambil lagi. Siram lagi. Atau sambil siram sambil gemetar. Tuh banyak orang yang aus. Sudah 3 tahun setengah tidak ada air. Perlu air. Ini setetes air lebih mahal daripada sebutir berlian. Kok dibuang seperti ini? Mereka siram yang kedua. Sudahlah, masih ada sisa sedikit. Elias mengatakan, siram lagi. Siram lagi. Sudah siram lagi. Elias bilang kali keempat, siram lagi. Waduh, gila betul-betul. Kalau ada tombak saya tusuk dia. Ini air yang sisa terakhir. Sesudah itu siram lagi. Sudah selesai berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nyatakan kalau umatmu bahwa engkau adalah Allah dan aku adalah hambamu. Oh, saya paling senang doa ini. Karena doa ini minta 2 hal. Show yourself you are God. And show to your people I am your servant. Ini doa saya seumur hidup. Saya di dalam seluruh hidup saya akan membuktikan my God is the living God. And I am his servant. Amin. Saya seumur hidup berdoa. Tuhan, engkau yang saya layani adalah Tuhan yang sejati. Dan saya adalah hambamu. Saya tidak minta yang lain. Tidak usah pikir saya harus ada uang, ada apa. Saya cuma minta 2 hal daripada Tuhan. Nyatakan kepada umatmu di dalam zaman di mana saya hidup. Bahwa engkau Allah yang kulayani adalah Allah yang hidup. Nyatakan kepada gerejamu. Aku adalah hambamu. Cukup. Kalau 2 ini sudah diberikan Tuhan. Saya mati tidak ada jadi apa-apa. To let people know. My God is the living God. To let the church know I am the servant of God. Saudara-saudara. Setelah Elias mengatakan supaya manusia tahu engkau Allah. Dan mengetahui akulah hambamu. Langsung api turun dari surga. Cetes. Seluruh persembahan itu terbakar angus. Saudara-saudara. 4 kali disiram air. Bikin susah api. Tidak bisa nyala. Tidak. Disiram 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. Supaya api tidak murup. Tidak. Karena apa? Karena api surgawi tidak bisa dihalangi oleh air dari dunia ini. Langsung terbakar. Terbakar. Di dalam ayat seperti ini, saya langsung ingin menyanyi. Let the fire burn on.
Api Roh Suci bakar hatiku. Api dari mana? Dari Kalvari. Api dari mana? Dari cinta kasih Kristus yang menyerahkan diri untuk mengganti kita di atas kayu salib. Sudah selesai. Ahab kaget. Ternyata Baal bukan Allah. Yehova adalah Allah. Ternyata nabi-nabi Baal semua nabi palsu. Meskipun doanya ngotot, percuma. Saudara-saudara, Tuhan kirim Roh Kudus untuk membangkitkan orang, menjatuhkan orang. Mau apa? Orang dijatuhkan untuk apa? Untuk menyatakan kamu hebat? Engkau bikin orang-orang jatuh, lalu mereka bisa mengabarkan Injil? Tidak. Ini semua api yang salah. Ini semua gejala yang salah. Ini semua kuasa mujizat yang dipakai setan, bukan dipakai oleh Tuhan. Yang salah itu salah. Lalu bukan saja Elias tidak takut. Elias yang mengatakan, sekarang api sudah turun, saya kasih perintah, tangkap semua nabi palsu dari Baal. Bunuh mereka, ngalirkan darah mereka sampai mati. Inilah nabi yang paling kejam. Saudara-saudara, banyak orang marah sama Stephen Tong. Saya sama sekali tidak kejam. Elias yang kejam. Kalau Elias ada di sini, dia mengatakan matikan semua yang palsu itu. Saya cuma katakan itu salah. You masih tidak mau dengar. Nanti Tuhan suruh mati baru kapok kamu. Saudara-saudara, Elias berkata, tangkap semua nabi daripada Baal, satu pun tidak boleh lolos. Sekarang rakyat itu apa sih? Rakyat itu pengikut yang tidak ada arah. Itu namanya rakyat. Rakyat itu goblok. Rakyat kalau melihat sini penting, ikut sini. Situ suara keras, ikut itu. Namanya rakyat. Itu namanya demokrasi. Demokrasi. Pada waktu Elias berkata, tangkap. Tidak boleh satu orang lari. Rakyat langsung tahu Elias yang betul, Baal yang salah. Saudara, seorang profesor di Fuller Theological Seminary yang kenal saya, dia mengatakan, when the true prophet meets the false prophet, that is the most significant time of faith in the history. Pada saat nabi benar bertemu dengan nabi palsu, itulah saat yang paling signifikansi dalam sejarah untuk umat Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita tidak berani menemukan yang benar yang salah. Kita tidak berani mempertarungkan itu. Elias berani. Coba suruh dia sini. Sudah salah. Api tidak turun. Tangkap dia. Engkau sudah membuktikan Tuhan hidup. Engkau sudah membuktikan saya hambanya. Sekarang tangkap semua nabi palsu. Bunuh mereka. Pisau dari Elias lebih tajam dari siapapun kecuali zaman Musa. Saudara, sekarang saya mengatakan kalimat yang tidak enak didengar. Zaman Musa, dia pernah perintahkan harus dibunuh 3.000 orang. Kapan? Waktu 2 loh batu yang membuat 10 hukum turun. Musa mendengar suara, ini tidak beres. Hei Yosua, suara apa itu? Yosua mengatakan, itu suara perang. Musa bilang, bukan. Berarti hamba Tuhan mempunyai seorang penerus yang masih kurang peka telinganya. Itu suara apa? Suara perang. No, itu suara menyembah, suara memuji. Sekarang banyak gereja suka praise and praise. Suka memuji. Suara memuji apa? Memuji dengan pengertian kepada ibadah kepada Allah atau tidak? Waktu Musa turun, melihat sendiri yang betul Musa, bukan Yosua. Yosua kira suara peperangan rame. Musa bilang tidak. Mereka lagi menyembah, lagi memuji. Penyembahan pemujian yang salah itu hancurkan iman orang Israel. Maka Musa mengatakan, siapa memfiak Tuhan datang kepadaku.
Bunuhlah saudaramu sendiri. Oh, hamba Tuhan keras seperti ini loh. Saudara jangan kira hamba Tuhan masih lembut, kelihatan orang kaya goyang ekornya. Itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan menggoyang ekor, kelihatan orang konglomerat, lalu mintas menyenangkan dia. Tidak. Kalau perlu tegur raja, kalau perlu marahin akan orang kaya. Musa mengatakan, bunuhlah saudaramu. Hari itu 3.000 orang dibunuh. Selain Musa memerintahkan membunuh dan terjadi 3 orang Israel dibunuh oleh orang Israel sendiri. Aku bilang, di mana cinta kasih ya? Hamba Tuhan kau tidak ada cinta kasih. Kau membunuh sesamanya. Perintah dari Tuhan. Allah itu cinta adanya. Allah itu juga adil adanya. Our God is a loving God. Our God is a God of righteousness. God of holy wrath. Allah tidak mempunyai kemarahan suci yang tidak boleh ditawarkan. Hari ini terlalu banyak orang melayani Tuhan. Main-main. Kira semua sama. Ajaran ini sama. Karismatik yang liar juga sama. Semua Alkitab. No. Sama-sama pakai Alkitab. Tapi ada orang percaya selain Yesus masih ada juru selamat yang lain. Itu ajaran setan. Sama-sama percaya Alkitab. Ada orang menganggap semua mujizat dari Tuhan. Itu ajaran setan. Karena Yesus berkata, semua yang melakukan mujizat demi namanya, tidak semua masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus membedakan yang benar dan yang salah. Oh saudara-saudara, biar kita mempunyai pengertian yang jelas, lalu mempunyai pendirian yang tegas, dan kita tidak berkompromi lagi dengan semua ajaran yang salah. Bunuhlah mereka. Zaman Musa 3.000 orang dibunuh. Zaman Elias 400 nabi yang harus mati hari itu. Nabi apa? Nabi Baal. Sama menyembah, sama memuji, sama beragama, tetapi bukan menyembah Tuhan, bukan melalui pengajaran yang benar untuk menyembah Tuhan yang asli. Harus dibunuh. Kalau tidak ada pembunuhan seperti ini, tidak pembersihan seperti ini, gereja hancur, umat Tuhan hancur. Oh saudara-saudara, seluruh rakyat Gemetar, ternyata kita telah beribadah kepada Tuhan. Kita telah berbakti, bersembah, sujud. Kita telah memuji-muji. Kita telah berdoa ngotot-ngotot. Semua salah. Yang benar adalah Nabi. Dan Nabi ini cuma seorang diri. Sebatang kara. Beraninya seperti ini. Kenapa? Dari mana backingnya? Dia bersandar kekayaan orang kaya yang mana? Dia bersandar kuasa dari mana? Raja tidak memfiak dia. Orang kaya tidak memfiak dia. Tapi Elias tidak perlu dukungan dari raja. Elias mengatakan, bunuh habis 400 nabi. Semua terpotong kepalanya, tertusuk perutnya, darahnya mengalir. Menjadi selain hujan turun, ada kali